Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Novita, NIM 254. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Gaining and Understanding of the Client System of Internal Control. Yang pertama, audit proses in focus. Pada bab ini akan membahas mengenai istilah pengendalian internal, tujuan pengendalian internal yang ditetapkan oleh manajemen, komponen pengendalian internal, pemahaman tentang sistem kontrol internal klien, kemudian pentingnya evaluasi bagaimana perancangan dan implementasi. Internal Control Definisi pengendalian internal. Pengendalian internal adalah konsep yang sangat luas dan mencakup semua elemen organisasi, sumber daya, sistem, proses, budaya, struktur, dan tugas. Ketika elemen tersebut digabungkan, tujuan organisasi akan tercapai. Definisi pengendalian internal dalam standar audit. Proses yang dirancang, diterapkan, dan dipelihara oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, manajemen, dan personel lain untuk memberikan jaminan yang memadai tentang pencapaian tujuan entitas dengan memperhatikan keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Istilah kontrol mengacu pada aspek apapun dari satu atau lebih komponen pengendalian. Risiko pengendalian merupakan komponen kunci dari penilaian risiko audit secara keseluruhan dan memberikan bukti bahwa mempengaruhi strategi yang dihasilkan yang dikembangkan oleh auditor. Yang kedua, tujuan pengendalian internal. Ada 7 tujuan pengendalian internal yang diterima secara umum yang digunakan untuk menentukan apakah lingkungan pengendalian internal yang berkaitan dengan pencatatan transaksi dan saldo efektif. Yang pertama, nyata atau real. Ada kontrol untuk memastikan bahwa transaksi fiktif tidak disertakan dalam pembukuan dan catatan organisasi. Kejadian, hak, kewajiban, dan keberadaan pernyataan. Yang kedua, tercatat atau record. Ada kontrol yang akan mencegah atau mendeteksi kelalaian transaksi dari pembukuan dan catatan organisasi, akurasi, kelengkapan, serta penilaian dan alokasi pernyataan. Yang ketiga, bernilai, valued. Terdapat kontrol untuk memastikan bahwa jumlah yang benar ditetapkan untuk transaksi, akurasi, penilaian, dan alokasi asersi. Yang keempat, rahasia. Terdapat pengendalian untuk memastikan bahwa transaksi dibebankan dan dialokasikan ke akun buku besar yang benar, akurasi, klasifikasi, penilaian, dan alokasi asersi. Yang kelima, ringkas. Ada kontrol untuk memastikan bahwa transaksi dalam pembukuan dan catatan ada diringkas dan dijumlahkan dengan benar, akurasi, penilaian, dan alokasi asersi. Yang keenam, diposting. Ada kontrol untuk memastikan bahwa akumulasi total dalam file transaksi ditransfer dengan benar ke buku besar umum dan buku pembantu. Akurasi, klasifikasi, penilaian, alokasi asersi. Yang terakhir, tepat waktu. Terdapat kontrol untuk memastikan bahwa transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang benar, pernyataan cut-off, dan kelengkapan. Selanjutnya, terdapat batasan inheren dalam pengendalian internal. Yang pertama, pemahaman yang tidak efektif tentang tujuan pengendalian. Yang kedua, kontrol dalam program perangkat lunak yang diganti. Yang ketiga, kesalahan manusia yang mengakibatkan rusaknya pengendalian internal. Selanjutnya, pengendalian internal tingkat entitas. Pengendalian internal terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko entitas, sistem informasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan pengendalian. Komponen ini sering disebut sebagai level entitas kontrol, karena masing-masing ada di tingkat organisasi atau entitas daripada di tingkat yang lebih rinci tingkat transaksional. Memperoleh pemahaman tentang komponen pengendalian internal tingkat entitas membantu dalam menetapkan tingkat skeptisisme profesional yang sesuai, memperoleh pemahaman tentang klien bisnis dan risiko laporan keuangan, dan membuat penilaian risiko yang melekat, mengendalikan risiko dan gabungannya, risiko kesalahan penyajian material yang pada akhirnya menentukan sifat,
saat dan luar prosedur audit. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian menetapkan dasar untuk pengendalian internal yang efektif, memberikan disiplin dan struktur, serta mencakup elemen-elemen berikut. Yang pertama, komunikasi dan penegakan integritas dan nilai-nilai etika. Misalnya, manajemen membuat kode etik bahwa karyawan tidak diperbolehkan menerima hadiah dari pemasok yang bernilai di atas jumlah tertentu. Yang kedua, komitmen terhadap kompetensi atau penyesuaian keterampilan karyawan dengan pekerjaan yang tepat. Yang ketiga, partisipasi pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Auditor mempertimbangkan independensi dewan dari manajemen, pengalaman anggota, luas keterlibatan, dan pemeriksaan aktivitas manajemen sehari-hari. Interaksi dengan auditor internal atau eksternal. Kemudian yang keempat, filosofi manajemen dan gaya operasi. Mempengaruhi penilaian auditor tentang bagaimana manajemen membuat penilaian dan estimasi akuntansi. Yang kelima, struktur organisasi. Digunakan untuk mencapai tujuan entitas, penetapan wewenang, dan tanggung jawab. Kemudian yang terakhir, kebijakan dan praktik sumber daya manusia berkaitan dengan perekrutan, pelantikan, pelatihan, dan kompensasi karyawan. Yang kedua, proses penilaian risiko entitas adalah proses untuk mengidentifikasi dan merespons risiko bisnis yang bertujuan untuk pelaporan keuangan. Proses penilaian risiko entitas mencakup bagaimana manajemen mengidentifikasi risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang benar dan wajar. Tujuan dari penilaian risiko entitas adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang berpengaruh terhadap pencapaian efektivitas operasional. Dalam audit, tujuannya adalah untuk menilai gabungan risiko inheren, pengendalian, dan deteksi untuk mengevaluasi kemungkinan terjadinya salah saji material dalam laporan keuangan. Yang ketiga, sistem informasi dan komunikasi. Peran sistem informasi adalah menangkap dan menukar informasi yang dibutuhkan untuk mengelola dan mengontrol operasi entitas. Auditor paling tertarik pada sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan objektif, yaitu sistem yang bertanggung jawab untuk memulai dan mencatat transaksi saldo dan peristiwa yang pada akhirnya akan tercermin dalam laporan keuangan. Yang keempat, kegiatan pengendalian. Aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat dikategorikan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan audit. Yang pertama, tinjauan kinerja atau indikator kinerja, termasuk tinjauan kinerja aktual versus anggaran, perakiraan dan kinerja periode sebelumnya, dan menghubungkan berbagai set data bersama dengan analisis hubungan dan tindakan investigasi dan korektif. Yang kedua, memproses informasi, bisa manual otomatis, kontrol manual yang bergantung pada otomatis proses, atau kendali umum teknologi informasi. Yang ketiga, kontrol fisik meliputi keamanan fisik aset termasuk kecukupan perlindungan atas aset dan catatan, perhitungan perbandingan berkala dengan jumlah yang ditampilkan pada kontrol catatan. Selanjutnya, pemisahan tugas yang tidak sesuai. Tugas pokok yang tidak sesuai dan harus dipisahkan antara lain otorisasi, penahanan aset, pencatatan, atau pelaporan transaksi. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam memahami aktivitas pengendalian klien di tingkat entitas, yaitu sejauh mana kinerja aktivitas pengendalian bergantung pada teknologi informasi, sejauh mana kontrol yang termasuk dalam kebijakan organisasi sedang diterapkan, apakah perbandingan berkala dilakukan antara jumlah yang dicatat dalam sistem akuntansi dengan aset fisik. Yang kelima, pemantauan pengendalian. Pemantauan adalah proses menilai kualitas kinerja pengendalian internal dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan apakah pengendalian beroperasi sebagaimana mestinya dan memastikan pengendalian dimodifikasi untuk perubahan kondisi. Ini melibatkan penilaian desain dan implementasi kontrol secara teratur dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Salah satu aktivitas pemantauan yang paling umum adalah fungsi audit internal. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan mengenai proses pemantauan klien di tingkat entitas. Apakah evaluasi berkala atas pengendalian internal dilakukan?
pendekatan manajemen untuk mengoreksi definisi signifikan yang diketahui secara tepat waktu. Yang ketiga, evaluasi atau observasi yang dilakukan oleh auditor eksternal. Yang terakhir, pengendalian internal dalam entitas kecil. Dalam bisnis yang lebih kecil, ada seorang manajer pemilik yang sangat terlibat dalam menjalankan bisnis sehari-harinya. Ini adalah kekuatan, karena kesalahan material kemungkinan besar tidak terdeteksi oleh pemilik manajer. Kemudian, kelemahannya, manajer pemilik yang sama berada dalam posisi untuk dapat mengesampingkan pengendalian internal. Selanjutnya, pengendalian internal tingkat transaksi merupakan kontrol yang mempengaruhi transaksi atau kelompok transaksi tertentu. Transaksi dalam pengertian ini mengacu pada transaksi yang biasanya dicatat dalam buku besar hingga pelaporan transaksi dalam laporan keuangan. Kontrol tingkat transaksi adalah kontrol yang merespon hal-hal yang mungkin salah dengan transaksi. Ada dua. Yang pertama, proses penjualan. Contoh arus transaksi proses penjualan. Alur transaksi dalam proses penjualan untuk klien yang menjual barang mencangkup pemrosesan pesanan, persetujuan kredit, pengiriman barang, faktur pelanggan, dan pencatatan penjualan dan piutang dagang. Yang kedua, proses biaya penjualan. Contoh arus transaksi proses biaya penjualan. Biaya penjualan dalam laba rugi dapat mencakup pembelian persediaan, penambahan biaya dan overhead, pengurangan biaya penjualan untuk persediaan yang tersisa, mentransfer nilai persediaan yang ada ke buku besar persediaan di lembaran saldo. Kemudian, documenting internal control. Ada 4. Yang pertama, narasi. Bentuk dokumentasi paling umum terutama di lingkungan yang lebih kecil, di mana aktivitas akuntansi dan kontrol internal sederhana, serta transaksinya relatif sederhana dan mudah. Yang kedua, bagan alur dan diagram logika. Digunakan di lingkungan yang lebih besar dan kompleks. Kunci diagram yang baik adalah sederhana dengan kata-kata yang mudah dipahami pembaca informasi. Yang ketiga, kombinasi narasi dan flowchart. Sisi flowchart menyoroti aktivitas utama hingga pelaporan. Kolom narasi berisi detail tentang apa yang terjadi di bagian transaksi. Yang keempat, yang terakhir, daftar periksa dan kuesioner yang telah diformat. Merupakan teknik lain yang digunakan untuk mengidentifikasi secara sistematis jenis prosedur kontrol internal yang paling umum harus ada. Kemudian, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem kontrol internal. Hubungan antara pengecualian kontrol internal ini yaitu pengamatan yang mengontrol dan tingkat prosedur substantif yang diperlukan untuk mengatasi pengecualian. Beberapa pengendalian dalam sistem pengendalian internal memiliki dampak pelaporan keuangan, sedangkan pengendalian lainnya diterapkan untuk membantu entitas dalam memenuhi tujuan organisasi dan kepatuhannya. Terakhir, surat manajemen. Disebut juga dengan surat rekomendasi, merupakan penyampaian yang disiapkan oleh tim audit dan diberikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Tujuannya untuk memberitahu klien tentang rekomendasi auditor untuk meningkatkan pengendalian internalnya. Pertimbangan profesional yang signifikan diperlukan dalam memutuskan apakah kelemahan yang diidentifikasi cukup signifikan untuk menjamin komunikasi kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.